mahasiswa kuliah kerja nyata KKN tematik Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS melakukan inovasi dengan mengelola limbah kulit pisang menjadi makanan yang lezat dan ekonomis, yakni dendeng kulit pisang. Selama ini limbah kulit pisang hanya digunakan untuk pakan hewan ternak sapi. Melalui sentuhan inovasi kuliner, limbah kulit pisang bisa jadi ide usaha UMKM oleh kaum perempuan di Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang. Kebetulan kan kita KKN itu di Kelurahan Susukan dengan banyak orang yang menjual UMKM berbahan dasar pisang. Kami melihat ada beberapa limbah yang bisa digunakan, salah satunya yaitu kulit pisang. Kulit pisang ini kami berpikir untuk bisa digunakan sebagai bahan konsumsi yang bisa dijual kembali. Jadi kami memilih untuk membuat kulit pisang ini menjadi dendeng. Kegiatan ini disambut baik oleh anggota PKK Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Peserta sosialisasi yakni perwakilan PKK dari 9 RW di Kelurahan Susukan mengapresiasi inovasi baru dendeng kulit pisang. Keinginan punya hasil sampingan membuat produk-produk seperti ini yang untuk bisa layak dipasarkan. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya ini bisa menambah pendapatan ibu-ibu yang seakan-akan pengangguran, tapi kita punya produk di rumah, punya pekerjaan di rumah yang menghasilkan. Nanti ke depannya bisa dikembangkan kepada ibu-ibu terutama di lingkungan Kaligawe yang mana di sana banyak bahan baku untuk dibuat dendeng yang tadi sudah kita saksikan bersama. Harapan kami semoga ini berkelanjutan dan bisa bermanfaat kepada keluarga di sekitar Kaligawe dan khususnya di Kelurahan Susukan, dan kedepannya bisa menambah untuk kesejahteraan di wilayah Kaligawe khususnya dan Susukan pada umumnya. Inovasi mengelola limbah kulit pisang menjadi dendeng diharapkan bisa dikembangkan oleh warga dan UMKM di Kelurahan Susukan Ungaran Timur. Wemi dan Linda, TVRI Jawa Tengah. Surviving apocalypse and pain. Am I right?
apocalyptic being. Am I right? Apocalyptic beings trying to fight the world. Apocalyptic beings trying to fight the world. Apocalyptic beings trying to fight the world. Apocalyptic beings don't know if we'll be alive tomorrow. Apocalyptic beings trying to fight the The world is ending and I haven't said goodbye. It's so surprising that I suddenly don't wanna die. Maybe if I'm with you, I can rest in peace and end this worldly curse with just one true love's kiss. Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar festival agro dalam rangka penguatan sektor pertanian di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo. Kegiatan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT sekaligus menjadi ruang pertemuan bagi petani, masyarakat, serta pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian. Festival meliputi pasar tani dari 16 kecamatan dan temu tani bersama BRIN bertema Perjalanan Pelepasan Varietas Tembakau Purworejo. Selain itu, ada pameran produk DBHCHT, pameran kopi Purworejo, vaksinasi rabies dan hewan kesayangan gratis, serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Semua produk-produk agro di Kabupaten Purworejo hari ini bisa kita tampilkan di event ini dan bisa dikenal masyarakat. Itu yang pertama. Karena mungkin masyarakat Purworejo belum semuanya mengenal produk-produk yang ada di Purworejo sendiri. Kemudian yang kedua tentu untuk kesejahteraan petani, masyarakat, terutama yang memproduksi komoditas tersebut. Purworejo menjadi salah satu daerah penghasil tembakau yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau. Sebagian dari penerimaan kembali dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendukung program kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum. Agus Munasir, TVRI, Jawa Tengah. Perkembangan dunia digital harus diikuti oleh insan penyiaran untuk mewujudkan konvergensi media. Hal tersebut yang mendasari diselenggarakannya pelatihan bertema penyiaran tangguh, inovatif, dan adaptif untuk Jawa Tengah Maju. Acara ini diikuti secara luring maupun daring oleh puluhan perwakilan lembaga penyiaran se-Jawa Tengah. 3 narasumber utama yakni Komisioner KPID Jateng Muhammad Nur Huda, Digital Manager Tribun Jateng Abduh Imanul Haq, dan Kepala Stasiun RRI Semarang Atik Hindari. Komunikasi dan informatika. Prinsipnya adalah yang kita bangun itu kita berupaya untuk mengajak teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah untuk beradaptasi, untuk terus mampu bergerak, berbisnis, dan tentunya memberikan informasi yang baik, yang benar, menghibur, dan mendidik pada masyarakat. Dalam konsep besar kita adalah workshop konvergensi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Memilih siaran dari
Kepala RRI Semarang menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penyiaran untuk menjaga kualitas konten serta mendorong penyiaran yang mendidik dan menghibur. Justru kami merasa senang ya, welcome untuk menyelenggarakan acara ini supaya ada pemahaman ke teman-teman bagaimana media ini semakin perubahannya semakin cepat seperti itu, dan kita memang harus mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti ini. Tujuan acara tersampaikan dengan baik dibuktikan dengan peserta dari lembaga penyiaran memahami bahwa industri media harus beradaptasi jika tidak ingin tergerus kemajuan zaman. Ini menjadi salah satu membuka insight atau membuka wawasan saya kembali terkait dengan jurnalisme data, yaitu bagaimana menyajikan berita itu harus akurat, kemudian inklusi tadi yang menjadi poin utamanya adalah merangkul semua pihak ya, kemudian transformasi dan juga konvergensi ini dari media tradisional menjadi media yang digital gitu. Melalui acara ini, ada sedikit harapan untuk media radio, televisi, dan cetak agar tetap bisa bertahan. Hal yang tidak dipunyai media digital yaitu kedalaman informasi, karena medsos memiliki kelemahan, membuat manusia hanya mampu fokus selama 12 detik yang dinamakan dengan attention span. Maka kelemahan tersebut menjadi peluang untuk media konvensional menyuguhkan informasi yang lebih komprehensif. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah. Bupati Kendal didampingi Dinas Kesehatan melakukan sidak kedua dapur SPPG di Kelurahan Bugangin dan Desa Sidorejo Brangsong. Bupati melihat langsung proses pemasakan, pengemasan, dan pencucian peralatan makan. Di dapur SPPG di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fadlu II, Bupati mengamati proses memasak menu yang akan dibagikan. Bupati mengingatkan pengelola untuk terus menjaga standar higienis, mulai dari penyimpanan bahan makanan hingga penyajian kepada siswa. Pemeriksaan juga dilakukan di area pencucian tempat makan. Bupati menekankan, keselamatan dan kebersihan merupakan prioritas agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ya, kami memastikan untuk dapurnya ini berjalan sesuai SOP, untuk menunya, kemudian kebersihannya, kemudian juga ketepatannya dan pendistribusiannya, karena harapan kita program ini kan memberikan kemanfaatan langsung kepada anak-anaknya, tetapi apabila kemudian beberapa anak itu tidak suka dengan menunya, itu otomatis kan tujuan utamanya kan nggak tercapai. Sementara itu, Dinas Kesehatan melakukan pemantauan rutin melalui Puskesmas dan tim laboratorium. Makanan dan peralatan dilakukan uji secara berkala untuk memastikan semua layak konsumsi. Nah, karena ini semua dapur SPPG ini belum buka, maka kami dapat perintah dari Menteri Kesehatan untuk melakukan percepatan. Jadi dalam waktu 14 hari sudah harus kita keluarkan izinnya. Nah, saat ini kita sedang melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji lab. 30 dapur SPBG yang beroperasi di Kabupaten Kendal, 10 lainnya dalam proses penyiapan. Visi utama TVRI Jawa Tengah.